Viral, diduga jadi saksi palsu akhirnya Linda pasrah saat digiring Bareskrim jelang PK 7 tahanan. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, reaksi kali ini yang lebih menarik adalah kan awal mula kasus ini dari kesurupan, ya kan? Pasti inget dong kesurupannya Linda. Nah, dari kasus Vina ini tuh kesurupan Linda lalu dijadikan bukti, dipenjaralah 7 sampai 8 terpidana itu. Makin runyam, 8 tahun baru terungkap. Nah, suara hati netizen ini jeli banget loh, jeli banget. Jelinya tuh gimana? Teliti, saking telitinya tuh suara hati netizen ini bilang ya, yang disalahkan itu penyidiknya ya, karena kan dari sisi keluarga Meliana mungkin nggak kurang paham hukum, ya udah polos-polos aja, kasih bukti rekaman kayak gitulah, ya lempeng-lempeng aja kan, dijadikanlah bukti viral lah, atau wah nih dimanfaatkan lah situasi kematian almarhumah Vina sama Eki ini banyak banget yang janggal di kasus Vina ini kan. Ditambah lagi kan awalnya dari kesurupannya Linda, dan sekarang pun Linda hilang ya. Linda nanti kira-kira dipanggil nggak ya? Linda kira-kira dipanggil nggak dijadikan saksi? Nah, ini yang dipertanyakan, nanti Linda dipanggil nggak ya? Coba komen yang banyak. Nah, sekarang kita simak bareng-bareng komentar suara netizen ini ya. Jangan salahkan bukti kesurupan, tapi bisa jadi salahkan yang penyidiknya. Aduh, takut juga ya ini. Sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Vina Cirebon ya, yang saya beri judul Jangan Menyalahkan Linda dan kakaknya Vina, Marliana. Ya, terutama dalam kesurupan Linda. Mereka tidak bersalah. Karena banyak netizen berbagai media sosial itu menyalahkan Linda dan menyalahkan kakaknya Vina, Marliana, gara-gara kesurupan itu. Yang dalam pandangan mereka, si Linda kesurupan, kemudian direkam oleh kakaknya Vina, Marliana, dan diserahkan kepada Ibtu Rudiana, sehingga para kuli bangunan itu ditangkap. Itu pandangan mereka, netizen kebanyakan. Namun begini, saya bertanya kepada kalian, ya, salah tidak kalau misalnya orang kesurupan? Nggak salah, ya. Salah tidak Linda kesurupan? Kalau dia kesurupan salah nggak? Nggak salah. Kemudian keluarga Vina mau merekam Linda kesurupan, salah nggak mereka mau merekam? Nggak salah. Ada nggak aturan yang melarang keluarga Vina untuk merekam suara orang kesurupan? Ada tidak? Nggak ada aturan, jadi mereka nggak salah. Boleh keluarga Vina ngerekam orang kesurupan. Kemudian keluarga Vina menyerahkan kepada Ibtu Rudiana suara rekaman itu. Boleh atau tidak? Boleh. Salah atau tidak? Tidak. Kemudian Ibtu Rudiana menyerahkan kepada penyidik. Itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Nah, sekarang setelah rekaman itu sampai penyidik, boleh tidak penyidik menggunakan rekaman itu untuk menghukum orang tanpa bukti dan saksi? Tidak boleh. Boleh tidak penyidik mengarang berdasarkan kesurupan itu? Boleh tidak penyidik mengarang cerita berdasarkan kesurupan itu? Tidak boleh. Jadi siapa yang salah? Ya oknum penyidik. Bukan Linda, bukan kakaknya Vina. Lagian di kesurupan itu tidak menunjukkan tempat, tidak bilang waktu. Penyidik mengarang, ada waktu, ada tempat, mereka yang bikin. Tidak boleh seorang polisi yang cerdas, penyidik yang cerdas itu mempercayai suara rekaman ataupun ramalan dari zaman dulu sampai zaman modern sekarang. Ya sih, kalau kita percaya namanya kesurupan, ramalan dan lainnya ya jadinya musyrik sih, itu benar juga. Nah, di sini tuh kayak kalau nggak mau disalahkan, salah satu komentar netizen ya bilang kalau nggak mau disalahkan, bilang jujur, jangan terlanjur jadi korban kan. Kakak Vina disalahkan, kenapa nggak jujur dari dulu? Kasihan jadinya ini korban untuk 7-8 terpidana karena kesurupan. Itu kan ironis sekali ya, plot twist lah mungkin. Tapi akhirnya dibilang nih ya, dengan netizen ini yang super teliti bilang salah polisi dong, ngapain orang kesurupan dipercaya. Nah, itu juga harusnya kan dianalisa lagi secara logika kan. Kalau hakimnya adil, nggak akan digubris tuh hasil penyelidikan dari saksi. Bukti dan hasil otopsi saja sudah nggak jelas ini, tapi masih saja divonis. Itu juga jadi pertanyaan sih ya. Lanjut lagi ya.
Jangan lupa komentar yang banyak. Tidak boleh polisi hanya berpatokan pada rekaman dan ramalan. Jadi salah siapa? Salah oknum penyidik. Bukan salah Linda ataupun kakaknya Pina. Dan satu hal lagi ya, ketika Linda kesurupan, itu tidak langsung direkam. Ya, di pertengahan kesurupan baru direkam. Silakan tonton channel Deddy Sumargo. Ya, pertama Linda ngomong, habis di tengah-tengah itu, kemudian bapaknya Pina pinjam HP kakaknya. No, rekam dong gitu loh. Kata bapak Pina ke kakak Pina. Akhirnya direkam. Jadi yang punya inisiatif untuk merekam Linda kesurupan bukan kakaknya Pina, bukan juga Linda yang kesurupan, rekam aku dong, enggak. Tapi bapaknya Pina di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kesurupan itu, bapaknya bilang ke kakak Pina, "No, pinjam HP dong, rekam." Tapi kalian nggak pernah nyalahkan bapaknya Pina yang seorang nelayan, karena kalian terlalu fokus menyalahkan kakak Pina dan Linda yang kesurupan. Ya, jadi bukan salah Linda dan kakak Pina. Mau si Linda 1000 kali kesurupan, mau keluarga Pina 1000 kali ngerekam kesurupan, kalau penyidik tidak ngarang, ya nggak jadi juga. Itu aja, terima kasih. Jadi gimana, mau percaya kesurupan atau memang dari sisi penyelidikannya patut dipertanyakan? Itu sih kasus ini gara-gara kesurupan sih awalnya mungkin ya. Lanjut lagi dari Bapak Susno Duaji bilang, kan ini bertolak belakang dengan bukti 2016 karena kesurupan. Akhirnya di tahun 2004 ini kan menemukan ekstraksi dari percakapannya Pina. Dari sini mungkin petunjuk untuk harus terbongkarnya kasus Pina ini, arahnya ke kecelakaan, masih komunikasi sampai jam 10 malam dari bukti ekstraksi itu ya, kalau sudah valid bukti ekstraksi itu. Nah, untuk detailnya kita simak dari Bapak Susno Duaji langsung. Oleh Vina pada jam 10 malam 14 menit 10 detik. Berarti masih hidup kan, dia masih BBM itu kan. Iya. Nah, jadi artinya barang itu didapat dalam berkas akurat, sah itu, tapi sayang oleh penegak hukum waktu itu, baik oleh penyidik, penuntut maupun hakim tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi tidak dimanfaatkan. Artinya sebenarnya ini bukan temuan baru dong ya Pak, karena sudah ada di dalam daftar alat bukti itu dong. Ada sudah, tetapi untuk digunakan sebagai alat bukti ini merupakan hal yang baru. Dulu tidak digunakan, sama sekali tidak disinggung. Sudah ada tapi tidak dipakai, kan? Ya. Sayang ini, padahal Kapolri mengatakan gunakan alat bukti forensik. Ada di dalam berkas, didapatkannya secara sah, tapi tidak digunakan. Anehnya ada SMS yang itu tidak ada, tapi dikarang, tapi digunakan untuk membuktikan unsur pembunuhan dengan berencana. SMS dari siapa? Saya katakan ngarang itu. SMS dari Andi. Andi ini DPO yang tidak tertangkap atau tidak terekam, atau DPO yang dinyatakan fiktif. Tapi kok ngirim SMS? Tapi tidak tahu nomor teleponnya berapa kepada Sudirman. Sudirman sebarkan kepada Saka atau kepada siapa? Yang mengatakan ada SMS dari Andi ngajak mencederai Eki. Tapi setelah dilihat SMS itu nggak ada, nomor HP itu nggak ada dan sebagainya. Ini ngarang. Jadi yang tidak ada dibuat, yang ada tidak digunakan. Jadi kalau begitu hasil ekstraksi HP Vina ini sebetulnya sah atau enggak Pak menurut hukum? Iya, sangat sah gitu. Sah sekali, karena itu sudah ada di dalam berkas, maka istilah saya sudah ada di kantong penyidik, ada di kantongnya jaksa penuntut, ada di kantongnya hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Mudah-mudahan ini nanti kan sampai ke hakim tingkat PK kan. Mudah-mudahan ini digunakan. Ya inilah namanya numpuk. Berarti bisa ya Pak ini digunakan? Oh, sangat bisa. PK nanti. Karena ini belum digunakan. Ada tapi tidak dipakai. Ada tapi tidak dipakai di sini tuh menarik untuk dibahas ya. Nanti seru banget hakim yang nanti pada saat tanggal 4 September ya. Siapa nih orangnya? Penasaran banget. Nah, hakim ini nanti akan manggil lagi nggak hakim yang 2016 lalu untuk dimintai keterangan. Ya kan hakim versus hakim bisa jadi gitu.
Lanjut lagi ya, kita simak lanjut. Keselip mungkin, Pak. Bisa juga hilaf atau keselip atau ngantuk gitu karena capek. Nah, ada juga Pak penasehat hukum yang menyatakan bahwa loh, alat bukti itu tuh adalah rahasia negara. Cara perolehannya tidak sah. Itu gimana, Pak? Rahasia negara. Saya nggak usah sebut orangnya lah ya, Pak ya. Bapak Alat bukti itu kan dibacakan terbuka di dalam sidang peradilan tahun 2017 ya sidangnya ya. Iya. Pengadilan peristiwa 2016 dalam pengadilan negeri yang bersifat terbuka untuk umum, bukan diselintut ditutup rahasia, tidaklah, terbuka untuk umum. Dan BAP itu kan di waktu pemeriksaan siapa kan dikasihkan kepada jaksa penuntut, Ya. dikasihkan kepada advokat, dan juga surat dakwaan dan sebagainya itu kan termasuk tuntutan dan sebagainya dikasihkan juga kepada advokat atau PH. Ya termasuk lampirannya kan ini. jadi bukan rahasia negara dong, Pak. Negara Indonesia Raya yang mau 17-an sebentar lagi. Itulah Bani Inkrah. Bani Inkrah itu sifatnya berkali-kali saya katakan senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Apa ruginya kalau ini bisa dibuktikan benar bahwa itu bukan perkara pembunuhan dan tersangka atau pelaku atau terpenjara ini bukanlah pelakunya, Ya. dan murni itu terbukti secara hukum, senang tidak? Dan setidaknya bagi keluarga yang kehilangan enggak, si yang jadi pengacara yang persoalkan Oh, ini iya. senang tidak? Kalau Harusnya misalnya senang. orang tidak bersalah dibebaskan karena alat bukti ini bisa menyelamatkan dia, senang tidak? harusnya ya senang. Nah, kalau dicari-cari kesalahannya, tidak sah lah, rahasia negara lah, bukan nopum lah, nopum ditolak, ini patut dicurigai kelompok Bani Inkrah. Karena Bani Inkrah ini sangat mendewakan putusan yang sudah inkrah. Dia katakan kalau sudah inkrah itu nggak ada salahnya, udah sempurna kayak ciptaan Tuhan. Tidak, hukum acara saja memberi peluang. Putusan pertama itu banding, kalau masih tidak puas gitu diyakini masih ada salahnya, maka ada kasasi, kasasi tidak puas masih ada PK. PK 1, PK 2 sampai PK 100 bisa kok. Aduh, Bani Inkrah versus PK sampai 100 kali gitu kan, seram juga ya. Ini katanya PK itu hanya diberi kesempatan sekali. Tapi menurut Bapak Sundologi nanti bisa jadi PK lagi, nggak mungkin dong, capek kita ngikutinnya ya. Ini benar-benar harus terungkap di tahun 2004 ini kasus Vina ya. Mungkin dengan terungkapnya di tahun ini dapat petunjuk selama 8 tahun, banyak doa dari orang tua para pelaku dan lain-lain. Ya ini jalannya gitu, harus terungkap di tahun 2024 gitu untuk kasus Vina ini. Nanti hasilnya dibebaskan, semoga dibebaskan untuk 7 terpidana jika mereka menemukan pelakunya gitu. Makasih yang udah nonton di channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti update lagi di sini perkembangan sidang kasus Vina, PK-nya seperti apa hasilnya ya. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas besok lagi. Dan makasih udah nonton. Bye.